Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulif Nurfiana. Saya dari kelompok 1 PGMI 1F, nomor absen 40, dan teman saya. Nama saya Yono Novi Ismail Devi, nomor absen 2. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 1. Selanjutnya, pengantar filsafat umum. Yang pertama, definisi. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, objek kajian. Yang keempat, ciri-ciri. Dan yang kelima, manfaat. Yang pertama, definisi filsafat umum. Filsafat umum ditinjau dari segi etimologi. Adalah istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padan kata filsafah, Arab, filosofi Inggris, filosofia Latin, dan filosofi Jerman, Belanda, dan Prancis. Istilah Yunani, filosofia, yaitu philan berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Istilah sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dari segi terminologi, Pythagoras adalah orang yang pertama kali memakai kata filosofia. Ketika beliau ditanya apakah ia sebagai orang yang bijaksana, Pythagoras dengan rendah hati menyebut bahwa dirinya sebagai filosofos, yaitu pecinta kebijaksanaan. Banyak sumber yang menegaskan bahwa sophia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan. Selanjutnya, Aristoteles, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Cicero, filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni atau disebut dengan the mother of all the arts. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae, seni kehidupan. Johann Gottlieb Fichte, filsafat sebagai Wissenschaftslehre, ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum, yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Paul Northrop, filsafat sebagai Grundwissenschaft, ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama, yang memikul sekaliannya. Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan Feng menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Dria Karya, filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat, perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai mengapa yang penghabisan. Yang kedua, latar belakang filsafat umum. Filsafat dimulai oleh Thales sebagai filsafat jagat raya yang selanjutnya berkembang ke arah kosmologi. Kemunculan filsafat yang dimulai dengan adanya mitos-mitos, tahayul, serta kekaguman manusia terhadap alam semesta yang menimbulkan berbagai pertanyaan serta keheranan dalam benak pikiran manusia, mengakibatkan timbulnya problema-problema untuk mencari kebenaran tentang rahasia alam semesta. Yang ketiga yaitu objek kajian filsafat. Yang pertama yaitu material. Material adalah suatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran yang mencakup hal-hal konkret, misalnya manusia, tumbuhan, dan batu, maupun hal-hal abstrak, misalnya ide-ide, nilai-nilai, dan kerohanian. Yang kedua yaitu formal. Formal adalah cara memandang atau cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip yang digunakannya. Yang keempat yaitu ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang pertama, radikal. Radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansial yang dipikirkan. Yang kedua yaitu universal. Universal adalah pemikiran filsafat yang menyangkut pengalaman umum manusia. Yang ketiga yaitu konseptual. Konseptual merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia.
Yang keempat yaitu koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Yang kelima, sistematik. Sistematik yaitu uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. Yang keenam, komprehensif, yaitu mencakup dan menyeluruh, maksudnya menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu bebas. Bebas adalah sampai batas-batas yang luas. Pemikiran filsafat boleh dikatakan hasil pemikiran yang bebas. Yang terakhir, bertanggung jawab, yaitu orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya. Yang kelima, manfaat belajar filsafat. Yang pertama, menjawab pertanyaan berdasar tentang kehidupan. Yang kedua, memberi alternatif penanganan masalah terdalam manusia serta kehakikat, kebaikan, dan kebenaran. Yang ketiga, merefleksikan pikiran filsuf terdahulu dan mengambil maknanya untuk kehidupan sekarang. Yang keempat, mampu berpikir kritis, rasional, dan otonom mandiri. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.